dan bisa mendatangkan keuntungan. Kalau tidak, maka siap-siap kalau kita jualan produk atau kita pasarkan produk kita, itu tidak laku. Yo, ternyata tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Berikutnya adalah kelompok orang. Jadi customer segmentasi adalah kelompok orang, kelompok orang atau jadi siapa sebenarnya yang untuk dilayani. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jadi pertama sudah tahu konsumen kita, maka berikutnya ada value proposition. Nah, jadi unikan produk atau jasa kita harus memberikan keunikan. Harus memberikan keunikan mengapa produk jasa ini dipilih oleh pelanggan. Jadi harus ada keunikan. Keunikannya apa? Nah, keunikannya apa dibanding dengan produk kita harus lebih unik daripada. Oke, lanjut. Keunikan ini harus menonjol. Jadi bukan hanya memberikan keunikan saja, satu keunikan, dan dia milih, tapi itu harus menonjol dari pesaing. Memberikan keunikan, dan dia juga harus menonjol. Harus sangat menonjol. Harus sangat menonjol dibanding dengan pesaing. Kalau tidak, maka siap-siap pesaing akan mengambil konsumen kita. Nah, jadi di dalam persaingan keunikan ini harus menonjol. Kalau menonjol, pasti kalian akan selalu memilih produk yang memang unik dan menonjol. Nah, berikutnya lagi, memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi pelanggan. Jadi ibarat kalau misalkan orang yang hobinya main game, ya pasti harus layarnya sedikit, harus tidak lemot gitu ya, tidak lemot. Terus nanti ketika digunakan itu sangat nyaman. Berbeda dengan kayak misalnya orang yang suka berselfie. Nah, jadi dia bukan hanya lebar gitu ya. Lebar tidak masalah, bila perlu kecil gitu nih, tapi hasil fotonya sangat bagus gitu. Nah, itu berarti oke. Nah, sinyalnya naik turunnya. Jadi kalau keinginannya sudah dipenuhi, maka tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi konsumen. Jadi itu poin yang kedua. Pertama, ada pelanggan, segmentasi pelanggan. Yang kedua, decision. Jadi nilai yang kita berikan dari produk jasa kita. Oke, jadi ini contoh. Contoh keunikannya. Ikannya di teh, contoh. Kalau teh pertama kali, ya, kita minum di gelas. Minum di gelas, jadi kita seduh teh. Kalau kita minum teh harus diseduh dulu, baru ditaruh di gelas, baru kita nikmati. Setelah itu ada perusahaan teh botol atau sosro, dia membuat teh dalam kemasan, dia jual. Awalnya memang tidak menguntungkan gitu ya. Awalnya wah ini kok begini. Jadi dia pertama teh dalam botol kaca. Setelah itu sudah tidak ini lagi, dia mengganti botol kaca dengan botol plastik. Nah, yang ternyata kalau kata dosen
nilai produksi teh yang teh foto kaca itu ternyata di luar kacanya itu hanya 300 rupiah. 300 berapa rupiah per botol. Ketika dia jual, nah itu 3.000 gitu ya, 3.000 botol, 3.000 rupiah. Banyak. Ternyata itu banyak biaya keluarnya itu di distribusi. Ternyata itu bisa yang membuat teh botol itu harganya naik. Nah setelah membuat, ternyata ada nilai kebaharuan. Dia perbaharui dengan yang namanya teh kotak. Jadi bukan teh dalam botol lagi, tapi dibuat dalam teh kotak. Jadi awalnya kan ada yang diseduh, setelah itu teh dalam botol kaca, setelah itu diganti lagi dengan botol plastik, dan diganti lagi, dan ada lagi yang teh gelas, setelah itu muncul teh kotak. Nah, itu ada nilai kebaharuan. Nilai kebaharuan di teh. Nah, terus ada, jadi ada peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja dan jasa atau jasa. Ya, contoh komputer. Komputer yang pertamanya itu katakanlah Pentium 1, terus naik Pentium 2, naik Pentium 3, naik 4, terus nanti ada dual core. Nah, nanti terus dual core, artinya ada sekarang Core i3, 5, Core i7. Nah, jadi ada peningkatan terus. Nah, itu artinya peningkatan performa, peningkatan kinerja. Nah, itu menjadi nilai lebihnya. Nilai lebih. Jadi setiap kita membuat produk, maka harus memberikan, harus unik dan memiliki nilai lebih. Dan dia menonjol gitu. Katakanlah ada komputer Core i3 dibanding Core i5, itu sangat luar biasa gitu. Nah, smartphone yang dulu pertama tidak menggunakan touchscreen, menggunakan touchscreen. Setelah itu diganti lagi, gitu, meningkat lagi. Nah, itu artinya peningkatan. Ya, oke, jadi intinya bahwa setiap produk itu harus diberikan keunikan. Keunikannya macam-macam. Jadi terserah kita, terserah yang membuat itu harus bisa menemukan yang namanya inovasi dan kreativitas supaya memberikan nilai tambah daripada pesaing kita. Nilai kita lebih, maka apa yang terjadi, konsumen akan selalu memilih produk kita. Itu inti daripada poin yang kedua. Oke. Ya, ini tadi nilai lebihnya itu bisa dari desain, bisa brand, bisa katakanlah gitu ya, katakanlah yang brandnya kuat. Nah, dengar iPhone dengan katakanlah smartphone yang lain, nah, sangat kuat. Katakanlah iPhone dengan Nokia atau iPhone dengan Mito misalnya, brand iPhone pasti sangat kuat. Dan harganya yang mana? iPhone itu harga di pikiran kita, kepikiran juga karena gitu, dibanding dengan produk yang lain. Cost reduction itu terkait pengurangan biaya. Kita pengurangan biaya saja itu sudah sangat menguntungkan buat kita. Kemudahan penggunaan atau accessibility, banyak hal yang terjadi di poin kedua. Kita harus memberikan nilai lebih di poin kedua. Bahkan di awal kami mengundang atau kampus mengundang dari
perusahaan-perusahaan. Terus terkait dengan kita diskusi, pada saat diskusi orang-orang perusahaan itu memberikan pendapat bahwa kalau mahasiswa dia ke mereka atau ingin kerja di tempat mereka atau bahkan menemukan satu hal yang bisa membuat dia memberikan nilai lebih untuk perusahaan, maka perusahaan itu sangat pasti akan memberikan nilai lebih, akan memberikan nilai lebih bagi mahasiswa. Contoh, dulu produk Aqua, pokoknya itu biasanya ada bungkusan plastik kecil. Mereka menemukan bahwa itu bisa diganti dengan hanya sekali muter bunyinya krak. Nah, ternyata itu bisa memudahkan. Selain mudah digunakan, ternyata limbahnya sudah oke, ada pengurangan biaya. Orang yang menemukan desain yang seperti ini dibayar mahal. Itu yang pendapat dari perusahaan-perusahaan. Bahkan kalau kita harus untuk menemukan hal-hal yang seperti itu dari orang pengusaha. Kita balik ke sini. Poin yang ketiga, yang tadi memberikan yang ketiga adalah channel. Nah, jadi channel ini adalah bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan. Kita sudah punya pelanggan, punya produk. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan yang sudah tersegmentasi, caranya menyampaikan nilai keunikan. Ini meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran. Jadi, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan mereka sadar bahwa produk kita memiliki keunikan. Artinya nanti pelanggan mendapatkan nilai lebih daripada produk kita. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran? Lewat kita promosi atau bahkan ada kerja sama dan banyak hal yang kita lakukan dan membantu membeli produk atau jasa. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran? Nah, itu poin ketiga. Nah, poin ketiga menyangkut dengan bagaimana organisasi berkomunikasi. Jadi tadi saya katakan bagaimana caranya kita meningkatkan produk kita sampai mereka sadar dan mau beli. Nah, oke. Jadi contoh ini Toyota melalui berbagai macam media. Jadi dia sampaikannya berbagai macam fungsinya. Ini poin yang ketiga, memunculkan kesadaran dari pelanggan. Jadi pelanggan sampai sadar, oh iya ternyata kayak gini ya. Mengenai pelanggan produk jasa perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi keunikan produk atau value perusahaan. Jadi dari fungsi channel ini konsumen juga membantu kita. Jadi beli satu produk, perhatikan pasti di dalam di kemasan pasti ada tulisan kontak servisnya, personal servisnya ataupun customer service. Tujuannya untuk apa? Kalau ada keluhan bisa aku hubungi nomor yang tertera. Nah, terus berikutnya memfasilitasi pelanggan membeli produk atau jasa perusahaan. Jadi channel ini bisa jadi katakanlah buka outlet di kota A, B, dan C. Nah, itu juga termasuk channel proposition kepada pelanggan. Ya, jadi kita memberikan apa sih keunikan kita, menyediakan dukungan pasca penjualan. Jadi ketika kita sudah menjual, mendistribusikan, dan maka
mungkin mereka akan mengeluh, oh ternyata ada outletnya. Outletnya kita tak perlu ragu. Nanti dia beli produk ini, ternyata kalau ada keluhan bisa datang ke sini aja. Gitu. Ya dukungan. Nah itu poin yang ketiga. Poin berikutnya, customer relationship. Bertujuan mendapatkan pelanggan. Poin keempat ini membantu kita untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang lama. Bukan hanya mengabaikan yang sudah lama. Tidak, tapi kita dapat baru yang lama kita pertahankan. Jadi itu ada di poin keempat. Nah, mempertahankan pelanggan yang lama dan menawarkan produk yang baru. Jadi kita bisa, kalau yang lama kita pertahankan, yang baru kita rebut lagi gitu. Lalu merebut dari pesaing. Nah, itu yang kita lakukan di keempat. Oke. Nah, jadi ini adalah menyangkut dengan hubungan antar manusia. Makanya di awal-awal saya merekomendasikan supaya kita belajar bagaimana mencari teman atau mencari teman dan mempengaruhi orang. Karena di sini poin keempat ini menyangkut hubungan antar. Jadi kamu harus bisa mempengaruhi orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Nah, poin keempat ini di dunia bahkan setelah lulus ini lowongan pekerjaan terbuka lebar. Terbuka lebarnya bagaimana? Kalau di perusahaan, setiap perusahaan ini kata alumni bahwa kalau maka di setiap perusahaan yang merekrut paling banyak itu adalah bagian, kenapa kok bagian pemasaran? Karena bagian pemasaran biasanya membutuhkannya banyak dan bahkan lowongan kerjaannya kita bawa lamaran itu langsung pergi, itu langsung diwawancarai. Berbeda dengan bagian yang lain, katakanlah bagian produksi, itu tidak selamanya selalu tersedia. Jadi itu kalau yang bagian pemasaran itu selalu membutuhkan. Makanya alumni bahwa setiap orang itu alumni menyarankan bahwa kita selama masih kuliah belajar bagaimana caranya atau bahkan untuk mempengaruhi orang lain. Kamar kerja pun dipanggil interview. Maka apa yang terjadi? Mempengaruhi orang lain. Sama juga dengan kamar di marketingnya. Kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Itu berarti punya customer relationship. Nah, karena kita harus berhubungan dengan atau berinteraksi dengan manusia. Nah, ketika berinteraksi, mungkin ada yang berikan sewa. Jadi konsumen kita harus perlakukan itu yang terjadi dengan yang keempat. Nah, bahkan ada yang menyediakan sarana untuk hubungan dengan pelanggan. Jadi bisa lewat medsos ataupun lewat media yang lain. Kalau saat ini bahan itu menjaga hubungan dengan konsumennya lewat media sosial. Jadi saat ini sangat berat untuk berhubungan lewat media sosial. Nah, ada juga yang pelanggan mendapatkan pelayanan istimewa, namun semuanya serba otomatis. Ada yang seperti itu. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk
atau bahkan terkait dengan customer relationship. Kalau kita pengen bikin usaha, maka poin 4 ini juga harus kita pahami. Nah, ini tadi saya sudah katakan bahwa bagaimana kita berkomunikasi atau bagaimana caranya kita membuat sesuatu konsumen kita. Nah, poin yang kelima adalah revenue stream. Jadi menyangkut dengan menyangkut dengan nilai duit, aliran dana yang masuk. Nah, aliran dana yang masuk ini kita harus sudah diidentifikasi sumber aliran dana apa saja. Hanya produk dan lain. Nah, ini terdapat dua jenis, ada transaksional dan pengulangan. Nah, jadi bagaimana organisasi memperoleh customer segmentasi. Revenue stream ini ada bisa dan aset. Kita mendatangkan keuntungan ini atau mendatangkan uang ini penjualan aset. Bisa juga dari biaya pemakaian. Bisa juga sewa. Apakah di dalam usaha ini kita sewa atau orang lain sewa punya kita. Gitu. Nah, biaya langganan. Nah, jadi perusahaan sudah ada yang langganan dengan kita. Atau lisensi. Jadi kita punya satu hak paten, orang lain menggunakan. Jadi dia membeli lisensi. Itu bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Mendatangkan keuntungan yang besar untuk perusahaan kita. Apakah kita punya itu atau tidak? Nah, contoh. Ternyata dia punya lisensi terkait dengan bumbu. Jadi kalau kita mau buka outlet KFC, kita kerjasama, maka semua kita harus. Artinya apa? Dia sudah punya lisensinya. Jadi kita harus kalau menggunakan maka harus bayar. Nah, itu keuntungan daripada perusahaan. Ya perantara, nah, kita juga harus jasa. Kita bisa jadi iklan, donasi ataupun lainnya. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Oke, saya lanjut. Poin yang keenam. Atau mungkin sampai sini ada yang tanya dulu sebelum saya lanjut ke poin yang keenam. Ada? Kalau ada silahkan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau belum ada, yang keenam, key resource. Jadi sumber daya kunci. Jadi di awal-awal ya, kita sudah membahas atau kita sudah membahas terkait dengan sumber daya apa saja. Jadi nanti kita mau buat usaha, maka kita harus daya dan sumber daya kita itu terbatas. Sumber daya yang terbatas kita harus kelola. Nah, ketika kita memiliki sumber daya, kita harus tahu. Nah, di poin keenam ini kita menggambarkan aset-aset penting yang menentukan keberhasilan bisnis kita.
Jadi asetnya apa? Nah, asetnya bisa berupa sumber daya fisik. Nah, sumber daya fisik ini bangunan, kendaraan, peralatan, menyangkut yang fisik. Ataupun bisa atau modal. Nah, aset intelektual. Nah, aset intelektual, ya misalnya merek, hak cipta, hak paten, database pelanggan. Nah, itu menjadi aset kita. Nah, contoh, kayak misalkan provider Telkomsel, dia itu punya semua. Ketika kita beli kartu perdana, kita akan mendaftarkan identitas kita. Nah, identitas kita ternyata sangat dilindungi karena itu menjadi aset intelektual. Itu database pelanggan. Nah, database ini yang digunakan untuk melayani pelanggan. Nah, saking banyaknya mereka harus dilindungi. Atau merek. Tadi saya sebutkan KFC. Nah, itu ternyata merek ketika kita lihatin orang tua berkumis jenggot ini, ini berarti ini KFC. Hanya lihat gambarnya belum ada tulisannya, kita sudah bisa tahu ternyata oh ini KFC. Indomaret gitu nih. Ketika kita lihat merah, biru, nanti ada yang putihnya, maka kita sudah tahu Indomaret ataupun Alfamart. Nah, belum ada tulisannya, itu kita sudah bisa tahu oh ini ternyata ada merek gitu. Hak cipta mungkin nanti coba kalian akan baca di internet, baca berita iPhone itu dia menggugat orang hanya karena dari Apple ini dia logonya buah apa namanya apel, nanti kayak dimakan sebelah, terus nanti ada bunganya, ada daunnya satu. Nah, ternyata ada yang bikin logo juga buahnya itu menggunakan buah bir. Buah bir. Nah, buah bir terus ada daunnya, itu mereka menggugat karena apa? Karena dianggap memanfaatkan si apel tadi. Nah, karena logonya sama, mirip-mirip, hanya nama buahnya yang berbeda. Menurut mereka itu sudah melanggar bagian dari hak cipta. Nah, itu ternyata aset intelektual. Nah, begitu juga dengan kayak kita membuat suatu usaha, maka kita harus key resource-nya, apalagi punya hak intelektual, punya aset intelektual. Nah, itu pasti akan sangat biasa. Nah, yang luar biasanya lagi adalah punya sumber manusia. Karena sumber daya manusia yang akan menghasilkan segala sesuatu. Ketika sumber daya manusia, katakanlah karyawan kita yang sudah super luar biasa, keluar dari perusahaan, maka apa yang terjadi? Bisa saja pesaing itu merekrut dia dan akan terbongkar. Atau bisa juga dia membuat usaha baru. Nah, menjadi contoh, mungkin dulu kita lihat acara televisi Trans 7, pokoknya dari Trans TV, Trans 7, itu acaranya bagus-bagus. Tiba-tiba langsung turun drastis. Karena apa? Ternyata orang yang menjadi pemimpin di situ itu pindah atau keluar dan dia kemana? Dia membuat stasiun televisi baru. Stasiun televisi barunya apa? Net TV. Sehingga acara Net TV itu langsung begitu baru dirilis langsung. Itu karena apa? Aset sumber daya
di perusahaan itu keluar. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita sudah sumber daya maka itu harus dilindungi. Jangan sampai, atau kalau kamu sebagai orang yang sudah ahli, maka kamu pasti akan dibayar mahal. Karena apa? Kamu keluar pasti menjadi ancaman besar untuk pesaing. Nah, itu yang terjadi. Poin keenam, sumber daya kunci atau key resource itu menentukan perusahaan. Nah, jadi ini tadi sudah kita diskusikan. Oke. Sebelum kita lanjut poin ke-7, mungkin ada yang mau diskusi, silahkan. Nah, silahkan mungkin mau diskusi, bisa kolom chat atau silahkan. Sambil saya ngecas. Silahkan. Ada? Belum ada? Oke, saya lanjut. Poin yang ke-7. Key activities. Jadi ada kegiatan kunci. Nah, ini kalau di perusahaan, mana caranya memproduksi produk. Nah, kita presentasi itu juga menyangkut dengan poin bagaimana caranya kita memproduksi produk supaya jadi ketika kita membuat produknya, dari inputnya, bahan seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti sampai distribusi. Nah, itu menyangkut dengan key activity. Nah, oke. Jadi kayak kemarin kita sudah pernah bahas, bahkan di dalam aktivitas kunci ini pasti ada kayak misalkan termotivasi agar tidak bisa produk, kita memberikan motivasi, ini juga menyangkut ini yang ke-7. Jadi bagaimana caranya kita prosesnya itu masuk poin yang ke-7. Nah, poin yang ke-8, poin yang ke-8 adalah key partnership. Jadi kerja kita. Jadi kalau kita bikin usaha, mitra kita itu siapa? Mitra kita itu siapa? Mitra dalam hal ini bukan hanya pemasaran. Jadi mitra itu bisa dari sumber bahan baku, dari input sudah bisa ada mitra. Proses itu bisa bermitra, output bisa berada mitra, ataupun sampai distribusi bisa ada mitra. Jadi poin ke-8 itu ada mitra kerjasama di dalam organisasi. Itu harus ada mitra. Nah, tujuannya untuk apa? Bisa untuk menghemat biaya. Jadi bisa untuk menghemat biaya, bisa untuk mengurangi risiko, ataupun untuk proses belajar. Jadi ada transfer knowledge, pengetahuan. Nah, itu bisa terjadi karena ada key partnership. Dan proses bisnis pasti harus ada yang namanya key partnership. Kemarin kami pengabdian di Kalipuro, di sana ada peternak. Ternyata walaupun usahanya sudah terkenal, tetapi dia ada komunitasnya. Kenapa kok ada komunitas? Pak, kenapa kok ada komunitas? Jawabannya itu, ya buat sharing-sharing lah gitu ya. Karena apa? Ya kita butuh teman gitu ya. Walaupun kita tahu
tetapi butuh teman untuk ngobrol, untuk sharing pengetahuan. Jadi begitu kalau ketemu, walaupun perlu pesaing lah, tetapi ya kita untuk berbagi pengetahuan lah, berbagi pengalaman. Karena kenapa? Ya untuk rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Itu jawabannya yang punya bisnis. Jadi mereka juga selalu ada mitra. Mitranya bahkan dengan lawannya sendiri gitu. Jadi di sisi yang lain berat ke mitra, di sisi yang lain mereka walaupun sama-sama memproduksi susu, tetapi mereka juga saling kerjasama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran. Jadi mereka saling belajar. Dia sudah tahu proses cara memproduksi susu itu kayak gini. Ternyata temannya mungkin kualitasnya dari dia. Jadi walaupun mereka pesaing, tetapi sama-sama belajar. Nah, ternyata wah luar biasa. Itu saking fairnya gitu ya. Saya tanya kok masa musuh kok bisa gitu. Iya, namanya rezeki itu sudah gitu ya. Nah, itu sangat agamis gitu ya. Ternyata zaman sekarang poin ke-8 walaupun mereka pesaing tetapi mereka juga bermitra. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa bermitra ini bisa ini loh. Kompetitor kita bahkan bermitra gitu. Bermitra itu bisa dengan pesaingnya, bisa juga untuk mengembangkan bisnis. Nah, mengembangkan bisnis kita bisa bermitra. Oke, bermitra juga bisa untuk player gitu kan ya. Jadi kayak tadi mungkin kemarin-kemarin kita sudah ada diskusi terkait dengan penjaminan mutu atau pengendalian mutu, ternyata dia bermitra gitu ya. Nah, poin yang ke-8 terakhir adalah atau biaya. Biaya yang kita, karena kita memproduksi sesuatu, pasti ada biaya. Struktur biaya pasti ada. Nah, struktur biaya ini pasti biasa untuk operasional, biaya juga bisa untuk investasi. Jadi semua biaya yang kita apa namanya harus digambarkan di dalam poin yang ke-9 karena ini menjadi hal penting di dalam sebuah bisnis. Nah, jadi bahkan kalau kita membuat membuat bisnis plan, pasti ada terakhir itu adalah analisis keuangannya. Nah, analisis keuangan itu masuk poin ke-9. Nah, ini adalah contoh model bisnis kamu miliki. Susu miliki ya biasanya kita mungkin ada yang suka minum susu, itu ada contohnya. Nanti saya akan kirimkan ke kalian, bahkan saya akan kirimkan formatnya juga. Kalian membuat satu bisnis plan menggunakan model ini. Setelah itu nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, ketika kita diskusikan, nanti kalian bisa persiapkan, siapa tahu idenya bagus, terus nanti kita bisa ikutkan di dalam kan 2 tahun terakhir ini 2 tahun terakhir mahasiswa TPHT banyak mendapatkan PKM dan sampai ada yang sudah difasilitasi sampai punya CV. Jadi nanti coba kalian perhatikan kelasmu itu sampai sudah dibuatkan CV. Nah, itu karena apa? Ya karena mengikuti atau membuat bisnis plan gitu ya.
Harapan saya juga dari kalian itu harus belajar untuk membuat video. Mungkin saat ini kita belajarnya kelompok. Kelompok nanti dari proses belajar ini nanti suatu saat mungkin ada yang bikin usaha sendiri, itu monggo. Nah, karena kalau membuat bisnis plan pasti 9 kunci ini ada. Jadi ada, katakan lagi, dimiliki ke partnership, ternyata dia kerjasama untuk kemasan, suplai kemasan, terus kerjasama untuk bahan baku. Jadi ada kemasan, dia ternyata tidak produksi sendiri, jadi dia kerjasama. Terus suplai bahan baku, nah untuk olahan susu, ternyata sendiri, dia tidak punya peternak sendiri, dia kerjasama. Dia kerjasama untuk mendatangkan bahan baku susu. Nah, dia mungkin hanya punya intelektual saja gitu nih, intelektual dan sumber daya manusia gitu nih. Setelah itu dia kerjasama untuk bahan baku, terus agent untuk pemasaran. Jadi dia ternyata itu dia tidak lakukan sendiri. Ya, partnernya ada 3. Bahkan di 3 ini kan hanya 3 poin besar, tapi banyak suplai bahan baku dari beberapa tempat. Terus kemasan, nah mungkin kemasan ini yang mungkin juga ada beberapa tempat. Agen pemasaran, nah ini biasa. Nah tujuannya untuk distribusi produknya lebih banyak. Itu susu milky. Aktivitas kuncinya adalah mengolah susu menjadi produk. Di situ membeli hasil susu dari peternak. Jadi dia membeli dari peternak mitra. Setelah itu dia mengolah jadi produk olahan. Terus keirosnya sumber kuncinya adalah peternak susu sapi perah. Jadi dari mereka itu juga sumber daya utamanya. Mungkin dia akan berdayakan mereka, karena itu yang akan menentukan kualitas susu. Terus resource yang itu adalah alat pengolah susu. Jadi dia punya susu yang akan memproduksi susu milky. Itu resource. Kalau susu didapatkan langsung dari peternak sapi perah lokal, ya karena dia dapat langsung berarti kualitasnya bagus. Setelah kualitas sudah bagus, susu dikemas menggunakan packing lucu khas Korea. Nah, khas Korea ternyata banyak orang suka ikonnya Korea, sehingga kalau dia kemas packing ikonnya Korea, maka pasti banyak orang yang suka. Itu susu milky, sehingga itu membuat dia, orang yang suka Korea itu pasti apa? Suka film Korea, pasti menyukai kemasan yang lucu, yang ikon Korea. Itu olah menjadi kue dan permen. Nah, ternyata diolah menjadi kue dan permen. Jadi ada susu yang mungkin grade-nya bawah, ternyata dia bisa manfaatkan untuk membuat permen ataupun kue. Nah, itu menjadi nilai lebih dari susu milky. Terus customer relationship-nya itu yang dia ya secara umum mengikuti pasar gitu. Terus channel gerai milky, dia punya gerai milky. Nah, terus karena punya gerai milky, pasti nya terjaga karena ada gerai. Terus e-commerce, Tokopedia, Shopee, nah dia juga kerjasama gitu nih, untuk mempromosikan produk-produknya dan juga menjual produk-produknya. Jadi bukan hanya dia lewat gerai dan juga lewat internet. Terus konsumennya apa? Anak-anak. Terus yang reseller, pemilik toko kelontong, pemilik toko oleh-oleh atau pedagang, nah itu menjadi customernya. Jadi dia bisa jual. Terus wisatawan, nah
karena punya gerai di uh, tempat-tempat strategis, maka sasarannya adalah wisatawan. Terus yang berikut adalah pecinta susu. Jadi uh, dia jualnya untuk pecinta susu. Nah, itu customer segmentasi dari Milky, susu Milky. Terus struktur biayanya, susu membuat olahan, pengemasan, proses pengolahan produk, gaji marketing. Nah, ini menjadi untuk biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku membuat olahan susu, ada kemasan, ada proses olah produk, itu membutuhkan biaya, mengeluarkan biaya marketing. Nah, itu membutuhkan biaya. Nah, setelah itu revenue streamnya di penjualan seluruh produk Milky dari susu hingga seperti kue dan permen. Nah, itu ternyata mendatangkan keuntungan, atau inilah bisnis model kanvas daripada susu Milky. Nanti kalian kalau mau yang kamu kerjakan juga harus bikin seperti ini. Saya sudah punya formatnya, nanti saya kirimkan. Kalian tidak buktinya saja, mencontoh, nanti kalian bisa, bahkan kalian bisa cari dari internet. Nah, tinggal bisnisnya apa itu yang kalian harus, ide itu harus keluar dari kepalamu sendiri, dari kelompokmu sendiri. Hanya untuk kita belajar untuk membuat ide gitu. Nah, itu dari kelompok kita. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan. Ini izin tanya, apakah membuat bisnis perlu dilakukan, ini tanya dulu, trade secret gitu ya, dan perlindungan hak kan untuk melakukan kita terhadap produk memerlukan proses lumayan ribet. Oke, jadi kita lihat dulu, lihat dulu produknya. Kalau kita baru sudah punya bisnis besar dan sangat ikonik, mungkin perlu ada perlindungan hak cipta dan itu bisa. Tapi kalau mungkin tidak ada yang ada apa namanya, tidak ada yang ini produk, itu tidak perlu harus sampai daftarkan hak intelektual. Karena ketika kita mendaftarkan hak intelektual kita, maka kita harus alat. Nah, tapi itu perlukan. Tapi kalau kita baru bisnis pemula, kita mungkin tidak perlu gitu. Tapi kalau sudah punya perusahaan besar dan punya formulasi dan punya ikon tersendiri, ya perlu kita memiliki hak intelektual, karena itu sangat mendatangkan keuntungan besar untuk bisa. Tapi kalau kita membuat bisnis kecil, ya kalau kita buka UMKM itu kan untuk mendaftarkan hak intelektual luar biasa. Tapi saat ini banyak cara untuk kita mendapatkan hak intelektual. Itu banyak cara. Pemerintah bisa memfasilitasi. Contoh kayak kita di kampus itu ada satu unit apa namanya, bisnis inkubator bisnis, itu memfasilitasi. Jadi kalau kamu punya hak intelektual itu bisa didaftarkan situ, nanti dari situ proses kampus bisa membantu untuk menyangkut dengan hak intelektual ataupun hak cipta kayak gitu. Termasuk kita juga, kalau kita membuat tulisan skripsi begitu, kita mau publikasikan, maka harus original. Nah, karena kalau menyangkut dengan hak itu atau hak cipta, itu harus original,
harus original, itu tidak ada unsur meniru orang lain gitu kan, meniru atau plagiat gitu kan, plagiat orang lain, nah, itu tidak boleh. Jadi itu kalau hak intelektual itu kayak gitu. Makanya kalau jangan itu skripsi saja itu kan menjadi hak intelektual. Nah, hak intelektual ketika kita mau mengumpulkan maka harus ada pernyataan bertanda tangan di atas materai 10.000 yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan produk atau karya saya sendiri, hasil belajar. Setelah itu tidak dipakai orang lain gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa, kalau jangan itu inskripsi itu ya ternyata menjadi hak kita, bukan hak intelektual. Setelah kita membuat tanda tangan, kita serahkan ke sana, maka itu menjadi hak kita. Ada yang mengambil terus menggunakan di kampus berbeda, nah berarti itu dia akan melanggar hak intelektual kita. Itu bisa dikenai sanksi. Bahkan pas kami kuliah, dosen saya, profesor, dia sudah almarhum, nah dia menyatakan bahwa merek Singer mungkin kita tahunya mesin jahit itu ya, itu yang penemunya saya lupa nama penemunya. Setelah itu dia pergi untuk mendaftarkan hak intelektualnya. Dia naik kereta menuju untuk mendaftarkan hak intelektualnya. Desainnya, nah dia sudah mendesain mesin jahit ini. Dia setelah dalam proses perjalanan dia cerita dengan orang yang duduk di sana terkait dengan pekerjaan dia mendesain mesin ini sampai jadi dia mendaftarkan hak intelektualnya. Ketika dia dalam perjalanan di kereta, ternyata dia tertidur. Pada saat dia tidur, yang sampingnya itu mencuri, mengambil hasil desainnya, hasil karyanya. Dan orang ini dia yang mendaftarkan hasil karya daripada orang pertama tadi. Nah, begitu orang pertama sadar, ternyata wah dia kehilangan gitu. Sedangkan orang yang tadi duduk belum gitu. Nah, dan orang yang kedua tadi yang sudah turun ini dia mencuri dan pergi mendaftarkan. Setelah dia sudah mendaftarkan, maka dipenjara. Orang ini dipenjara. Nah, setelah dia penjara, dia keluar, dia tetap memproduksi Singer gitu ya, karena itu punyanya dia gitu. Bayar sanksinya yaitu masuk penjara, membuat Singer itu menjadi produk yang terkenal. Nah itu cerita dari profesor saya. Nah, jadi kalau kita mau buka usaha menyangkut dengan hak cipta, ya itu bisa juga. Itu ada originalnya, itu boleh. Mungkin yang lain, ya contoh kayak saat ini, ya tadi juga terkait dengan Apple tadi, dia mengklaim karena walaupun ganti buahnya buah pir, tetapi menganggap bahwa itu sudah keliru menggunakan buah yang mirip dengan dia, yang mirip. Apple diganti dengan pir, tetapi di dalam bentuknya sama satu daun ada buah pir, terus nanti di situ ada tangkainya sepot buahnya, terus ada daunnya satu biji. Dianggap sudah melanggar hak intelektual. Saya pernah baca juga yang penemu hashtag yang setiap saat kamu muncul itu juga menjadi hak intelektual. Hashtag terus add gitu. Nah, itu juga didaftarkan sebagai penemunya. Nah, walaupun hanya sekecil itu didaftarkan. Nah, apalagi
dengan bisnis, kamu punya brand, merek, gitu, desainnya tersendiri, nah, itu boleh. Ataupun kamu menggunakan punya formulasinya sendiri, kamu menganggap itu hal yang menguntungkan, maka boleh. Ya, mungkin yang minggu-minggu 2 minggu lalu kalau nggak salah yang materi terkait dengan KFC, Colonel Sandres dia memulasi untuk bikin ayam goreng yang enak. Ternyata yang saat ini kita bisa nikmati KFC gitu. Colonel Sandres. Nah, itu kan sudah menjadi hak intelektual. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Itu pendapat saya untuk Ayu, pertanyaan Ayu Novitri. Kalau ada respons, silahkan. Yang lainnya boleh. Oke. Nah, jadi hidup manusia memang ada di tangan Tuhan ya. Jadi kita perlu membuat rencana dan melakukannya Tuhan. Jadi ya kita kadang orang Indonesia biasanya bilang, oh ini kita semuanya. Aku nggak butuh jadi saudara kamu. Yang aku butuh itu harta kamu, tolong. Aku nggak butuh jadi saudara kamu. Yang aku butuh itu harta kamu, tolong. Membuat bisnis, membuat rencana bisnis. Oke. Ini dari Mei, model perencanaan bisnis dan strategi sama. Apakah strategi akan dibahas di subbab tersendiri atau bab ini? Oh ya, nanti mungkin besok lah saya siapkan materi tersendiri lah. Ini pertanyaan bagus ya, nanti saya akan siapkan materi, bahkan di semester di semester berapa ya, 5 ada materi pemasaran. Nah itu kita juga bisa strategi ini mungkin di awal itu ada juga pernah singgung terkait dengan SWOT, pernah ya, analisis SWOT pernah. Nah, kalau strategi bisnis itu paling dasar itu adalah analisis SWOT, analisis kelemahan, kelebihan, peluang, ancaman. Nah, dari kelebihan, kekurangan, terus peluang, ancaman, ini nanti diformulasikan untuk menjadi satu strategi. Nah, bahasa yang lainnya, nah ini mungkin di pertengahan, kalau mungkin dia masih ada 4 nih kalau misalnya. Nah, kalau tidak bahas panjang lebar, mungkin nanti besok saya coba siapkan materi terkait dengan ini, karena waktu kita hampir selesai gitu nih. Nanti setelah itu bahkan nanti kalau kalian buat tugas mungkin akan ketemu ini strategi, paham ya. Jadi dia perencanaan bisnis ini memang berbeda. Kalau strategi bisnis itu lanjutannya. Atau contohnya begini, ketika kita main bola, tim A dengan tim B, kalau mau menang pasti ada strateginya, pasti ada. Entah dia bertahan ketika ada serangan, dia bertahan saja gitu, atau dia menguasai bola gitu, dia kuasai bola itu, musuh itu mendekat. Nah itu bisa juga merupakan strategi. Nah strategi dia sebenarnya punya pemain yang bagus, tapi dia tidak mau kuasai bola gitu. Dia tunggu saja, begitu lawan kehilangan bola dia langsung merebut dan cetak gol.
strategi. Nah, begitu ya. Jadi di dalam menjalankan usaha muncul strategi untuk memenangkan, bisa ya. Jadi secara gambaran umum strategi itu seperti itu. Kalau perencanaan bisnis, ya kita merencanakan dari awal sampai akhir mendatangkan suatu keuntungan. Tetapi di dalam perencanaan juga kita sudah strategi. Nanti strateginya A, B, C. Strategi ini ada strategi alternatifnya. Nah, untuk menentukan strategi, tentunya kita harus mengevaluasi diri. Yang namanya ada kelebihan, kekurangan, peluang, ancaman. Dari keempat poin ini muncullah strategi. Itu ya, ini pertanyaannya bagus. Oke, mungkin ada yang lain? Cukup? Oke, ini kita nanti saya kirimkan ke grup sama format untuk membuat bisnisnya. Nanti kalian tinggal mengikuti, mencari, bahkan di internet juga banyak seperti ini. Tetapi yang menjadi originalmu adalah mau bisnisnya apa. Terus nanti kamu mengikuti poin-poin yang ada. Oke, bisa? Cukup? Atau ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 9:04. Terima kasih. Materinya bahwa kalau kita mau bisnis plan sesuai dengan model bisnis Canvas ini kurang lebih ada 9 poin. Nah, 9 poin inilah yang akan menuntun kita untuk membuat bisnis kita menjadi semakin berkembang. Untuk mengembangkan bisnis, ya tentunya membutuhkan strategi. Dan membuat strategi pasti ada yang namanya evaluasi diri dari internal kita. Kedua, kelebihan, kekurangan, kekuatan, kelemahan. Setelah itu dari pihak eksternal menjadi peluangnya apa dan ancaman. Dari faktor eksternal dan internal ini baru kita menentukan strategi bagaimana caranya mengikuti perencanaan kita supaya bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan. Nah, itu kurang lebihnya materi kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Oke, sudah? Tadi kedengarannya? Oke, ya mungkin itu saja yang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti kalau ada yang lewat grup itu boleh. Ya, bisa saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.